Halo Lighter semuanya, apa kabar? Gimana? Masih pada betah di rumah? Pokoknya walaupun kita mulai bosen, mulai nggak tahan, mulai merasa muak karena kelamaan di rumah, pokoknya tetap sabar, ikutin aturan dari pemerintah untuk stay at home. Gua sendiri hari ini juga pakai topi karena rambut udah panjang banget ya. Udahlah nggak apa-apa. Yang penting gue pakai topi supaya kelihatan nggak terlalu gondrong. Lumayan supaya kelihatan bisa sedikit lebih muda juga. Nah, kita udah masuk bulan yang baru, bulan Mei. Kemarin Ko Alvin bawain tema yang baru tentang family values ya. Jadi selama bulan Mei ini kita akan ngebahas tentang family values alias nilai-nilai di dalam keluarga. Minggu kemarin Ko Alvin ngebawain tentang honor. Why? Kenapa? Kenapa harus menghormati orang tua, dan Ko Alvin udah menjelaskan beserta beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan. Nah, hari ini gue bakal sharing tentang satu nilai lain yang menurut gue sangat penting untuk kita terapkan dan hidupi di dalam keluarga kita, yaitu tentang honest. Honest, why? Kenapa harus jujur? Ngomong-ngomong soal honest, gue menemukan sebuah data yang menarik di internet tentang anak remaja yang ternyata suka banget berbohong pada orang tuanya. Nah, jadi data ini merupakan hasil dari sebuah survei yang dilakukan kepada sekitar 1.843 remaja yang berusia antara 13 hingga 18 tahun. Nah, di antara 1.843 ini ditanyakan apakah mereka pernah berbohong kepada orang tua dan dalam hal apa saja mereka berbohong kepada orang tua. Hasilnya menarik nih. Dari 1.843, 31,6% mereka berbohong pada orang tuanya tentang pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Waduh, ini lumayan horor ya. Pernah nggak lu kepikiran mau bunuh diri? Jangan ya. 19,6% berbohong kepada orang tuanya tentang seks. 16,3% anak remaja berbohong kepada orang tuanya tentang obat-obatan yang terlarang. 14% anak remaja berbohong kepada orang tuanya tentang pornografi. Ini yang lucu nih. 9,5% anak remaja berbohong tentang semuanya ke orang tua mereka, dan yang gak berbohong sama sekali hanyalah 9%. Gile ya, dikit banget loh ini berarti. Ini gua gak tahu nih, lu kira-kira masuk dalam kategori yang mana nih? Apakah yang suka berpikiran untuk bunuh diri, atau berpikiran tentang seks, atau obat-obatan terlarang, atau pornografi, atau mungkin masuk ke dalam 9,5% ini tentang semuanya, pokoknya ngebohong pada orang tua, atau ada yang diantara kalian memang punya prinsip nggak mau ngebohong sama orang tua. Setelah gua baca data seperti ini, jujur gua lumayan shock dan sedih juga ya. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar anak remaja berbohong sama orang tuanya. Aduh, nggak kira-kira. Mau nggak mau gue jadi sedikit menghayal dan bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau nggak menciptakan sebuah dunia di mana anak remaja itu nggak bisa ngebohong sama orang tuanya? Atau nggak minimal waktu mereka ngebohong itu orang tuanya langsung tahu. Misalnya kalau kayak Pinocchio tuh, waktu anak ngebohong hidungnya langsung jadi tambah panjang. Kan bisa aja misalnya Tuhan bikin sistem di mana waktu anak remaja ngebohong sama orang tua, hidungnya jadi tambah panjang, atau enggak lubang hidungnya nambah satu. Nah, jadi setiap kali dia ngebohong lagi nambah satu lagi lubang hidungnya. Nah, kayak gitu kan lumayan serem ya, cuman pasti akan membuat si anak itu nggak mau berbohong sama orang tuanya. Atau enggak, kenapa nggak kayak film Knives Out ya? Kalau teman-teman pernah nonton film Knives Out, itu menarik, ada salah satu tokoh memang nggak bisa bohong. Setiap kali dia bohong, dia muntah gitu kan. Nah, kalau kayak gitu menarik kayaknya. Bayangin kalau setiap anak remaja waktu berbohong sama orang tua langsung muntah. Nah, orang tua kan bisa langsung tahu nih, wah ini anak berbohong. Tapi kenapa Tuhan gak menciptakan kita seperti itu? Bahkan beberapa dari kita diberi kemampuan bisa berbohong dengan sangat-sangat lihai. Kira-kira Alkitab berbicara apa sih tentang yang namanya kejujuran? Nah, ada seorang tokoh yang digambarkan sangat pandai dalam hal berbohong. Gue yakin sebagian besar di antara kalian sudah tahu siapa itu orangnya. Betul, namanya adalah Yakub. Nah, hari ini kita akan membahas kisah hidupnya di mana ia berbohong pada orang tuanya. Kita semua tahu bahwa Abraham itu punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak punya anak dua.
yaitu Esau dan Yakub. Nah, hari ini kita akan membahas kisahnya Yakub yang membohongi papahnya Ishak. Mari kita baca kisahnya di Kejadian 27 ayat 1. Saya bacakan ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapak." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Sewaktu Ishak lagi ngobrol sama Esau, tanpa diduga ternyata istrinya Ishak yaitu Ribka mendengarkan pembicaraan tersebut. Nah, gara-gara itu jadi Ribka nyusun strategi gimana caranya berkat yang dijanjikan oleh Ishak nggak jatuh ke tangan Esau, tapi jatuh ke tangan anak kesayangannya, yaitu Yakub. Nah, Ribka nyusun strategi. Pokoknya gimana caranya Yakub yang harus mendapatkan berkat tersebut. Ribka nyuruh Yakub ngambil salah satu binatang ternaknya, terus bakal dimasak sama Ribka. Tapi nanti yang ngasihnya Yakub. Nah, Yakub tahu nih, papahnya itu bisa ngebedain kokonya sama dirinya. Kenapa? Kokonya itu tangannya banyak bulu, sedangkan Yakub tangannya licin, gak ada bulu. Jadi Yakub bilang, wah pasti bakal ketawa nih. Ternyata Ribka punya strategi yang sangat-sangat lihai. Ini salah satu contoh buruk. Kenapa? Karena orang tua ngajarin anaknya untuk berbohong kepada orang tua. Kita baca kisah kelanjutannya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Situasinya sekarang udah kebayang ya. Masakannya udah siap, udah mateng, Yakubnya juga udah siap. Dia udah pakai jubahnya Esau, udah pakai tambahan bulu di tangannya supaya nggak ketahuan kalau dia itu Yakub. Nah, jangan lupa Ishak ini matanya udah nggak bagus banget. Dia cuma bisa ngandelin indera pendengaran sama indera sentuhannya. Kita baca adegan selanjutnya, ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatnya, anakku." Jawab Yakub, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawab Yakub, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya. Lalu ia juga minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepada Yakub, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Menarik banget ya kisah yang baru aja kita baca barusan. Ishak sebenarnya udah curiga nih, jangan-jangan anaknya tadi itu bukan Esau.
Tapi Yakub dengan sangat lihai nipu papahnya. Berkat siapa? Berkat rencana mamahnya. Waduh, kacau banget. Kalian mungkin nanti bisa baca kelanjutan kisahnya. Aduh, sangat menyedihkan. Gak lama Esau pulang. Dia masak terus ngasih buat papahnya. Papahnya kaget. Loh, kok kamu datang lagi? Kan tadi udah datang. Nah, ternyata Esau tahu bahwa adiknya udah nipu papahnya dan ngerebut berkat yang dijanjikan papahnya buat Esau. Waduh, Esau marah banget. Akhirnya dia berniat untuk membunuh Yakub. Nah, mamahnya tahu nih, wah si kokonya ini marah banget, mau ngebunuh adiknya sendiri. Akhirnya Ribka nyuruh anaknya Yakub untuk pergi dari rumahnya. Sejak saat itu, gara-gara itu Yakub pergi dari rumahnya dan gak pernah ketemu lagi sama mamahnya. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kisah si Yakub ini? Perhatiin. Waktu kita menciptakan sebuah kebohongan untuk menipu orang tua kita, pasti akan ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita dengan sengaja menciptakan sebuah kebohongan untuk menipu orang tua kita, pasti akan ada harga yang harus kita bayar. Gua gak tahu dengan kalian nih, seberapa sering sih kalian berbohong kepada orang tua? Tahu dalam hal apa aja kalian udah pernah membohongi orang tua kalian? Gue inget banget dulu teman kampus gue, dia ngebohongin orang tuanya supaya bisa dapat uang jajan lebih banyak. Waktu itu ada dosen ngejual buku harganya kisaran 120.000 kalau nggak salah. Dia dengan bangganya cerita ke teman-teman sekelas kalau dia bilang ke orang tuanya, ke mamahnya harga bukunya 160.000. Jadi dia bisa dapat untung 40.000 tambahan buat uang jajan dia. Itu mah waktu gue ngedenger dia ngomong kayak gitu, ya ampun, kagetnya setengah mati. Di benak gue itu gak pernah sedikit pun terpikirkan rencana untuk ngebohongin mamah gue sendiri, papah gue sendiri, supaya bisa dapat duit dari mereka dan bisa gue pakai untuk jajan. Orang yang udah terbiasa nipu orang tuanya sendiri pasti gak akan segan-segan menipu orang lain. Orang yang udah sering banget ngebohongin orang tuanya sendiri pasti gak akan segan-segan menipu orang lain. Makanya kenapa yang namanya kejujuran harus selalu dimulai dari rumah kita sendiri. Gimana dengan kalian? Saat ini ada gak kebohongan yang kalian sembunyikan kepada orang tua kalian? Yuk, jangan lagi ngebohong ke orang tua kita. Ingat, pasti ada harga yang harus kita bayar. Waktu kita jujur kepada mereka, kemungkinan terburuknya apa sih? Paling dimarahin, bener nggak? Dimarahin, abis itu ya udah, mereka nggak akan gimana-gimana lagi. Tapi kalau kita bohongin mereka dan mereka nggak tahu, ingat, akan ada harga yang harus kita bayar. Dan kabar buruknya kita nggak tahu harganya seperti apa. Gue mau ajak kita semua, yuk mulai hari ini kita bikin komitmen, kita sama-sama bertekad, pokoknya nggak mau lagi ngebohongin papa gue, nggak mau lagi ngebohongin mama gue. Dimanapun ceritanya, kalau mereka nanya, gue bakal jawab sejujur-jujurnya. Ingat, jujur bukan berarti kita menceritakan semuanya kepada mereka. Karena memang ada beberapa anak sungkan atau malu, atau mungkin nggak terlalu deket sama orang tuanya. Nggak bisa cerita semuanya. Normal. Tapi yang nggak normal apa? Waktu mereka nanya ke kita jawab dengan sebuah kebohongan. Ingat, nggak boleh ngebohongin orang tua. Kalau belum siap cerita, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka nanya, kita harus jawab dengan jujur. Ngerti ya prinsipnya ya? Nah, gue pengen tutup sharing ini dengan sebuah ayat dari Matius 5 ayat 37. Bunyinya seperti ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami masih bisa mempelajari sebuah nilai yang harus kami hidupi di dalam keluarga kami, yaitu kejujuran. Ampuni kami karena mungkin ada beberapa di antara kami yang sudah beberapa kali membohongi papa kami, membohongi mama kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh minta ampun karena kami telah melakukan hal tersebut. Mulai hari ini kami mau membuat komitmen di hadapan-Mu, tolong Kau berikan kepada kami kemampuan untuk berani berkata jujur. Setiap kali mereka bertanya kepada kami, berikan kepada kami kemampuan, keberanian untuk menjawab dengan jujur.
Kau yang pimpin ya Tuhan, Kau yang pelihara komitmen yang telah kami buat. Kami serahkan aktivitas kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di lain waktu ya guys. Bye.